Oke, sebelum pelajaran dimulai, untuk ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya Rehan, ayo dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Diri memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Diva, Akwim sama Anissa. Kenapa kok nggak masuk? Sakit semua. Nah, kita doakan teman-teman kalian yang sakit biar sembuh ya, terus bisa bergabung bersama kita lagi dan bisa belajar bersama kita lagi ya. Oke, masih ingat dengan jargon kita? Masih? Oke, Bapak minta tolong untuk siapa yang berani memimpin jargonnya? Ananta. Siapa? Dewa. Nabil aja ya, Nabil. Ya, ke depan Nabil. Yo, Nabil. Bentar. Ketika kita Nabil nanti bilang apa kabar kelas 9E, jawabannya apa? Tangannya gimana? Luar biasa. Kalau siap belajar informatika? Siap. Informatika? Dan asik. Generasi digital? Siap. Sukses. Yuk berdiri biar semangat. Ayo berdiri aja. Berdiri. Berdiri aja nggak apa-apa. Biar lebih cepat. Yuk berdiri. Yuk Nabil dipimpin. Apa kabar kelas 9E? Luar biasa. Siap belajar informatika? Siap. Informatika Seru dan asik. generasi digital. Siap. Sukses. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Nabil. Oke anak-anak, untuk hari ini pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan perangkat keras komputer atau hardware ya. Nah, adapun kesepakatan kelas kita buat bersama, kita sepakati bersama sama Pak Eko sama kalian juga ya. Yang pertama, ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan? Yuk. Siapa yang mau membacakan? Ya. Clarissa dulu. Nomor 1. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Terus? Menghormati teman sekelas dan guru. Menjaga kebersihan dan ketertiban di dalam lab. Jika kesulitan silakan angkat tangan dan bertanya. Nah, itu tadi kesepakatan kelas kita ya yang telah sepakati. Ada yang nggak sepakat? Sepakat ya. Apa ada yang perlu mau ditambahkan? Tidak ya, sepakat berarti ya. Nah, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, nanti kita kan belajar terkait dengan sistem komputer, terutama hardware. Kenapa sih kita kok harus belajar sistem komputer, terutama hardware? Ada yang tahu kenapa? Biar paham. Biar paham? Ya, biar paham. Kalian pernah bermain game? Pernah menggunakan HP? Ketika bermain game terlalu lama, apa yang terjadi biasanya? HP-nya panas, kadang lowbat. Ya. Nah, baterai, contohnya seperti baterai, itu adalah salah satu perangkat keras dari HP. Ya. Kalau perangkat keras komputer itu misalnya apa? Yang pernah kalian lihat apa contohnya? CPU, ya. Monitor, ya. Perangkat keras itu perangkat yang bisa kita lihat dengan mata, kita bisa rasakan, ya. Mouse.
Kenapa sih kita kok harus belajar? Ya, sekarang kan zamannya sudah teknologi, ya. Semua serba menggunakan komputer, serba menggunakan HP, ya. Bapak berharap kalian nanti di masa depan bisa menciptakan sebuah teknologi yang bagus. Contohnya kayak sekarang. Apa zamannya AI, ya. Sekarang kalau dulu itu orang ngedit lama. Kalau sekarang dia cuma memerintahkan di internet, tulis apa perintahnya langsung dikerjakan secara otomatis. Ya, seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau membacakan? Bapak minta tolong suaranya yang keras. Oke. Yuk. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menentukan komponen perangkat keras komputer. Peserta didik dapat menganalisis fungsi dan cara kerja perangkat keras komputer. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan komponen perangkat keras komputer. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi dan cara kerja dari perangkat keras komputer. Sama seperti biasa, nanti untuk penilaiannya, yang pertama terkait dengan pengetahuan, Bapak akan nilai terkait dengan pengerjaan kalian di LKPD. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan keterampilan. Yang pertama ada pemahaman materi yang Bapak nilai. Kemudian yang kedua keaktifan, ketika kalian mengerjakan kelompok, apakah aktif atau enggak, itu Bapak akan tetap nilai. Kemudian yang ketiga yaitu presentasi. Ketika presentasi nanti sikapnya bagaimana, menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan, itu Bapak akan nilai semua. Kemudian yang terakhir adalah sikap. Ini sikap yang paling penting. Ketika kalian mengerjakan tugas, apakah bertanggung jawab atau tidak, kemudian kerjasamanya gimana, akan Bapak nilai semua. Ya. Oke, untuk kegiatan pembelajaran, yang pertama penjelasan singkat, nanti Bapak akan jelaskan secara singkat. Kemudian ada diskusi kelompok, presentasi, penguatan materi, dan yang terakhir adalah refleksi. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak ada pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Apa yang kamu ketahui tentang sistem komputer? Yang tahu silakan angkat tangannya. Sistem komputer apa? Sistem komputer apa wis? Yang ada di pikiran kalian, boleh terserah. Apa? Sistem komputer kan ada komputernya, sistem apa nama? Ya Nabil? Buat mengoperasikan komputer. Buat mengoperasikan komputer. Nabil absen berapa Nabil? 19. Oke, ada lagi selain Nabil? Ya Rehan. Gabungan perangkat keras dan perangkat lunak. Gabungan perangkat keras dan perangkat lunak. Ya. Oke, jawaban Rehan sudah tepat. Sistem komputer adalah gabungan dari perangkat keras, perangkat lunak sebuah komputer. Seperti ini. Pada tubuh kita kan ada otak, ada tangan, ada kuping, ada kaki, ada hidung. Semua memiliki fungsinya masing-masing. Apabila satu nggak ada, misal otak nggak ada, apa yang terjadi? Nggak bisa mikir, meninggal. Sama seperti itu komputer jika ada salah satu yang tidak lengkap, perangkat keras komputer misalnya hardware-nya nggak ada monitornya, bisa digunakan komputernya? Nggak bisa, ya kayak seperti itu. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang perangkat keras komputer? Siapa yang berani jawab? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Perangkat keras komputer apa? Ya Clarissa. Perangkat yang bisa dilihat. Perangkat yang bisa dilihat. Benar sekali Clarissa. Perangkat keras komputer adalah perangkat yang bisa dilihat dengan mata. Bisa kita rasakan, bisa kita pegang. Ya, itu perangkat keras komputer. Nah, di sini Bapak ada sebuah video. Silakan kalian amati terlebih dahulu video ini. Selamat datang di dunia komputer. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai jenis perangkat keras yang membuat komputer kita bekerja dengan baik. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas perangkat masukan atau input device. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Mouse dan keyboard adalah perangkat masukan paling umum.
Mouse membantu kita menggerakkan kursor di layar, sementara keyboard digunakan untuk mengetik teks dan perintah. Selain mouse dan keyboard sebagai input device, masih ada scanner, joystick, mikrofon, barcode reader sebagai contoh input device yang lain. Sekarang, mari kita lihat pemroses komputer. Pemroses adalah otak komputer kita, dan ada beberapa komponen penting di dalamnya. Ada CPU, RAM, dan ROM sebagai pemroses komputer. Unit pusat pemrosesan, CPU, adalah bagian yang paling penting yang melakukan semua perhitungan dan pengolahan data. RAM, Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer berjalan, sedangkan ROM, Read Only Memory, berisi informasi yang tidak dapat diubah yang diperlukan saat booting. Selanjutnya, mari kita bicara tentang alat output. Ini adalah perangkat yang mengeluarkan informasi atau hasil dari komputer. Monitor adalah layar yang menampilkan informasi visual. Printer mencetak dokumen dan gambar, sementara speaker mengeluarkan suara. Sekarang, mari kita lihat peranti penyimpanan sekunder. Mereka digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Hard disk drive, HDD, solid state drive, SSD, flash drive, compact disk, CD, memory card, SD card, dan teknologi penyimpanan awan, cloud storage adalah beberapa contohnya. Terakhir, ada beberapa peranti lain yang mendukung operasi komputer. Gambaran peranti lainnya seperti motherboard, VGA card, sound card, dan GPU. Motherboard mainboard adalah tulang punggung komputer. VGA card mengatur tampilan grafis, sound card mengendalikan audio, dan GPU, graphical processing unit, memproses grafik. Itulah beberapa perangkat keras yang penting dalam komputer kita. Mereka bekerja sama untuk menjalankan program dan membuat komputer kita berfungsi dengan baik. Terima kasih telah menonton, dan semoga video ini membantu Sobat Cilik untuk memahami lebih banyak tentang. Oke, dari video yang Bapak tampilkan tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa? Terkait apa tadi? Input perangkat keras komputer tadi terdiri dari apa yang di situ? Ada CPU, ROM, RAM ya. Terus ada apa lagi? Keyboard, mouse. Nah, itu kan bisa dilihat atau enggak? Bisa kan? Bisa disentuh? Bisa. Jadi perangkat keras komputer itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perangkat keras input atau masukan. Ya. Kemudian yang kedua ada pemroses. Ya. Nih. Dan yang ketiga ada output. Nih, sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lainnya untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi. Itu terkait dengan sistem komputer. Nah, ini perangkat keras hardware atau perangkat keras atau hardware ya. Adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer yang bisa dilihat secara kasat mata maupun disentuh. Terdiri ada 3. Yang pertama ada input, proses, output. Di proses ini ada yang namanya penyimpanan. Contohnya penyimpanan seperti apa? RAM, memori, hard disk, flash disk, CD-ROM. Nah, itu termasuk dengan penyimpanan. Oke, kita bahas satu-satu. Perangkat keras input. Perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data kepada komputer. Contohnya apa ini, gambar apa? Printer. Scanner. Ada yang pernah pakai scanner? Buat apa itu, Pak? Scanner itu untuk memindai gambar. Misal ini kan dalam bentuk cetak, mau dipindai dalam bentuk digital, kita bisa menggunakan scanner. Di printer ini juga ada scannernya, tinggal kita tempelkan, nanti kita atur di printernya, bisa kita jadikan ini menjadi digital ya. Itu scanner. Kemudian yang kedua ini apa? Keyboard ya. Keyboard fungsinya untuk apa? Mengetik. Kalau ini apa? Speaker. Pendingin, Pak. Ini apa? Ini Mic, Pak. kamera ya. Biasanya digunakan di apa? Di atas komputer. Contohnya seperti itu yang di belakang ya. Kemudian ini ada yang suka bermain game, yang laki-laki ini joystick digunakan untuk apa? PS. Komputer juga bisa menggunakan joystick. Kalau yang ini apa? Mic. Kemudian mouse dan barcode. Pernah melihat scan barcode? Pernah. Di mana biasanya?
Alfa. Digunakan untuk apa? Scan harga. Scan harga. Ya. Kemudian ada perangkat keras pemroses. Digunakan untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data. Contohnya ada apa? Ini tahu apa? RAM. Chip apa? Ini adalah prosesor. Ini otaknya komputer. Kalau ini nggak ada ya komputer nggak bisa hidup. Ya, kecil tapi ini otaknya. Ya, komputer pinter ya gara-gara ini. Kemudian yang kedua, ini ada yang namanya power supply. Power supply, baterainya komputer. Ya, baterainya komputer untuk menyimpan daya listrik. Ya, kemudian ini yang namanya RAM. Ya, itu RAM. Dan yang di atas itu namanya motherboard. Motherboard itu untuk tempat menyusun perangkat-perangkat komputer, disusun di sini semua. RAM, kemudian ini apa? Prosesor disusun di situ semua. Ya. Itu Pak, Apa? itu memori. Ya, memori. RAM, random access memory. Di pemroses kan ada memori juga. Kemudian perangkat keras, penyimpanan yaitu digunakan untuk menyimpan data. Contohnya ini apa namanya? Flash disk. Kemudian ini apa? Pernah lihat? Ini namanya hard disk. Ya, hard disk untuk menyimpan data. Kemudian ini namanya apa? Pernah lihat dong? Apa? CD. Apa kepanjangan CD? Compact disk. Ya. Kemudian ini SanDisk. Apa namanya? Memory card. micro memory card ya. Nah, dari ketiga perangkat keras ini, apakah ada yang bingung? Paham berarti ya? Sedikit apa yang dibingungin apa? Terkait apa, Clarissa? Gambarnya sama semua. Belum. It's time to begin the 8th lesson. Oke, ini output. Output itu untuk mengeluarkan, contohnya speaker, printer, kemudian proyektor dan monitor. Ya, monitor mengeluarkan gambar ya dari hasil pemrosesan di komputer. Nah, oke, Bapak ada tebak-tebakan. Papan berisikan tombol huruf dan angka yang digunakan untuk memberi perintah kepada komputer. Apa namanya? Ya, Clarissa. Keyboard. Benar sekali. Clarissa. Oke. Sebelum masuk ke aktivitas berkelompok, masih ada yang bingung atau ada yang masih ditanyakan? Sudah ya? Paham berarti ya? Oke, untuk pembentukan kelompok ini Bapak sesuaikan dengan asesmen diagnostik yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Enggak, nanti sudah Bapak tentukan. Untuk kelompok pertama ada Silva Putri, Sinta Ayu Yoga, Alvin, Muhammad Akbar. Kelompok 3 ada Fahmi, Andika, Erika, Inas, Zahra, Ridvan. Ketiga, Klarinda, Fatia, Aulia, Maira, Muhammad, Rehan, Noval, Akbar. Kelompok 4, Nabil, Nabila, Nur Aziza, Vanessa, Aurela dan Alsya. Ya? Nggak ada. Wisa masuk kelompoknya. Bisa masuk di kelompok 5. Jangan pindah, udah ditentukan. Saya kelompok 5 nggak apa-apa, Pak? Bisa. Ya. Oke. Silakan kalian bisa bergabung dengan kelompoknya. Untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, 4 di sini dan 5 di sana. Silakan berhadap-hadapan. Kelompok 4 di sana, yang sebelah sana. Ya. Silakan berhadap-hadapan. Tidak mau.
Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Silakan untuk perwakilan kelompok menemui Bapak ke depan. Perwakilan kelompok 1 mana? Perwakilan Pak. Kelompok berapa? Kelompok 5. Pak mau pinjam pulpen, Pak? Boleh. Kelompok berapa, Nabil? Kelompok 4 Pak. Ya. Kelompok 1 Pak. Kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Kelompok 2 silakan ke depan. Kelompok 3? Alvin nggak ada, Pak. Alvin nggak ada ya, nggak bisa. Apa? Kelompok 1 mana? Kelompok 2 ini ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Sama kelompok 5. Makasih, Pak. Ya. Kelompok 1. Kelompok 2. 4. Oke, untuk instruksi kerjanya kalian buka amplop di situ. Di situ ada potongan terkait dengan perangkat input, output, dan ada yang fungsinya. Tugas kalian adalah menempelkan gambar-gambar itu dan fungsinya. Yang ada fungsi berarti sama fungsi, yang nggak ada berarti cari nama dari gambar tersebut, kemudian dicocokkan apakah itu input, output, atau proses. Hias sebagus mungkin. Hias sebagus mungkin. Di sini ada lem, tersedia lem. Silakan bisa diambil perwakilan kelompok. Di sini juga ada spidol. Silakan diambil per kelompok. Per kelompok ambil spidol 3 atau enggak 2. Silakan dibagi per kelompok, kerjanya biar efektif ya. Ada yang bagian mencari, ada yang bagian menempel, ada yang bagian menghias, ada juga yang bagian browsing. Silakan dipergunakan handphonenya sebaik mungkin. Ini output, ini di tengah berarti proses. Apa yang enggak? Pak, bedanya proses hijau sama proses merah apa, Pak? Kenapa? Bedanya hijau sama merah. Nggak ada bedanya, sama aja. Ini kok joysticknya nggak ada, Pak? Joystick nggak ada? Joystick, Pak? Ada. Apa joystick? Joystick yang dipegang tuh. Nah, Mana? Ya tulisannya. Oh, ya, double berarti itu nggak usah. Kalau di input ini keyboard ambil itu. Kurang itu, Les. Pak, ini apa tadi, Pak? RAM. RAM proses apa? Iya. RAM itu yang langsung hilang apa yang hilang, Pak? RAM itu yang langsung hilang apa? Iya. Yang sini. Kelompok 1 mana kelompok 1? Yang jaga berapa? Yang jaga 1 aja. Kalau 2. Oke. Boleh 2. Yang lainnya silakan berkeliling mencari informasi ke kelompok 2, berarti ke kelompok 3. Kelompok 3 ini. Kamu kelompok 2. Catat di bukunya apa yang sudah kalian dapatkan. Ini belum di RAM itu proses untuk memproses data. Dikelompokkan. Oke. Ya. Oke, silakan berpindah. Yang kelompok berpindah, silakan berpindah. Ayo berpindah. Jangan lupa dikasih nilai ya. Kamu kelompok berapa tadi? Berarti ke kelompok 4.
Udah, bisa dikasih ya wis. Ke kelompok berikutnya berarti. Pak, ngasih bintangnya di mana? Di atasnya boleh. Kertas-kertas sih. Di itu ya. Bebas kok ada kertas. Di sini kan apa ya? Ya. Jangan lupa dikasih komentar ya. Lucu. Menurut kalian dari ketika kalian keliling tadi yang paling terbagus kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah menghias secara bagus. Oke. Setelah kalian keliling tadi, Bapak ingin tanya. Ayo dengar dulu. Bapak ingin tanya apa yang sudah didapatkan? Kelompok 4 apa yang sudah didapatkan tadi? Dapat bintang, Pak. Ya, dapat bintang. Ketika berkeliling tadi apa yang sudah dicatat? Saya dapat perangkat input, mikrofon, Ya. joystick, keyboard, mouse, scanner, webcam sama hard disk. Terus? Perangkat proses ada prosesor, motherboard, hard disk, power supply sama RAM. Perangkat output cuma dapat proyektor, speaker sama monitor. Oke, benar ya. Sudah dinilai teman-temannya tadi ya? Dah. Oke, dari kalian mengerjakan tugas tadi, apakah ada yang masih bingung terkait dengan perangkat keras komputer? Ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang masih bingung? Atau sudah paham semua? Sudah paham ya? Bapak lihat tadi dari semua kelompok sudah benar menempatkan kategori perangkat keras komputer ya. Berarti kalian sudah paham ya? Oke, sebelum masuk ke penutup, Bapak ingin salah satu untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang berani untuk menyimpulkan? Silakan angkat tangannya. Atau Bapak tunjuk. Ayo. Oke, ya. Siapa namanya? Nur Aziza. Apa yang sudah didapat tadi Nur Aziza? Hari ini kita dapat mempelajari macam-macam perangkat keras komputer. Ya. Ada apa aja tadi perangkat keras komputer? Yang proses itu ada prosesor, Ha-ha. motherboard, RAM, power supply, Ha-ha. input, keyboard, mouse, mikrofon, joystick, scanner. Yang output speaker, proyektor, monitor, sama printer. Printer. Nah, itu dari kesimpulan dari teman kalian tadi ya, Nur Aziza. Tepuk tangan untuk teman kalian sudah berani untuk menyimpulkan. Oke. Tadi kita sudah belajar terkait dengan sistem perangkat keras komputer. Itu ada input, kemudian ada proses, ada output. Kalau input tadi contohnya ada apa aja? Scanner. Terus ada apa aja? Webcam, mouse, keyboard ya. Kalau proses RAM, power supply. Apa kepanjangannya RAM itu? Apa? Random access memory. Dia hanya menyimpan data secara sementara saja. Ketika komputer itu mati, maka dia tidak akan bisa menyimpan ya. Kemudian kalau output ada apa aja tadi? Ada printer, terus monitor, ada proyektor ya. Oke, silakan buka HP kalian. HP-nya silakan dibuka, kemudian kalian ketikkan quizzes.com. Ya, quizzes.com, kemudian pilih join. Benar. Ayo. Dijawab sebisanya. Dijawab sebisanya. Dijawab sebisanya. Dijawab sebisanya, nggak apa-apa. Salah benar nggak apa-apa. Kita belajar. Kita belajar nggak apa-apa. Yang tertinggi itu siapa itu? Kita lihat yang peringkat 1 adalah
Siapa? Samarina itu? Pak, saya peringkat 2, Pak. Aku peringkat apa? Siapa? Kelompok 3. Oke. Untuk yang tadi banyak yang salah ketika menjawab itu nggak apa-apa. Nanti ada yang namanya belajar lagi ya, remedi. Kemudian nanti untuk yang nilainya sudah bagus, nanti ada pengayaan. Kalian belajar lebih dalam lagi terkait dengan perangkat keras komputer. Aku peringkat Oke. kayak situ lah. Bapak peringkat 7. Dari pembelajaran tadi, apakah ada yang gimana perasaannya? Senang, kecewa, sedih, atau marah? Senang. Siapa yang senang? Kecewa? Sedih? Bingung? Ada yang bingung? Oke. Silakan kalian tuliskan refleksi pembelajaran hari ini. Nanti aja. Ayo ditulis. Ya langsung jawaban. Ya. Pak, Bapak belum dapat. Siapa? Pak, itu jawabin gua, Pak. Iya. Gak apa-apa. Ya, langsung ya sudah langsung tempel di depan. Kasih nama, Pak. Nggak, iya kasih nama panggilan aja. Lah kok tendek, Pak? Iya. Ayo. Biar kakak tadi ya, Pak. Ya. Susah ngambilnya nanti. Coba. Sudah, silakan tempel. Aja kan? Iya. Ayo yang sudah langsung ditempel ke depan. Sudah. Sudah? Bisa ditempel? Iya. Ayo ditempel. Iya, nama panggilan aja. Jajarku. Jadi tadi belajar apa aja? Perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer. Ada kesulitan? Ada, Pak. Ada apa kesulitannya? Kayak mencari input dan prosesnya. Input dan prosesnya. Tadi ketika kesulitan apa? Cara menyelesaikannya gimana? Apa? Berkelompok dan mencari. Berkelompok dan mencari. Oke, kembali ke tempatnya Hezar. Tepuk tangan untuk Hezar yang sudah berani untuk membacakan refleksinya ya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya anak-anak, silakan kalian pelajari terkait dengan perangkat lunak komputer atau software ya. Oke. Sebelum pembelajaran Bapak tutup, apabila Bapak punya salah kata atau perbuatan selama pembelajaran, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran sore hari ini, marilah kita berdoa. Setelah selesai, berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.